Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di podcast Unisba Blitar episode 46 bersama saya, Anissa Rasidatu Zahra, yang pada kesempatan kali ini akan menemani Sobat-Sobat Unisba semua berbagi cerita-cerita menarik, informatif, dan menginspirasi. Di mana lagi kalau bukan di podcast Unisba Blitar. Ya, gimana nih kabarnya Sobat-Sobat Unisba? Semoga tetap sehat dan baik-baik aja dimanapun dan kapanpun Sobat-Sobat Unisba semua berada ya. Nah, masih sama pembahasannya dengan topik pada minggu lalu, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih dalam masuk ke salah satu program studi yang erat kaitannya dengan instansi pemerintahan, yang tak lain dan tak bukan adalah Ilmu Administrasi Publik. Dan oleh karena itu sudah hadir bersama kita semua di sini Kaprodi Ilmu Administrasi Publik Bapak Eko Adi Susilo SEMM. Mari kita sambut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam, terima kasih. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik-baik, masih bisa menyempatkan waktu untuk di sini. Di tengah kesibukan. Di tengah kesibukan ini kebetulan bersamaan dengan ujian skripsi hari ini. Ya. Seperti namanya Pak Eko selalu Eko ya? Eko oke. Eko oke lah ya. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan tentang ilmu administrasi publik ini Pak Eko, sebenarnya saya punya pertanyaan sejak lama. Biasanya kan mahasiswa itu ada yang menyebut ilmu administrasi publik, ada yang menyebut ilmu administrasi negara. Jadi sebenarnya itu yang betul publik atau negara? Kalau sesuai dengan izin operasional, kita memang ilmu administrasi negara. Nah, untuk perubahan nama yang baru-baru itu namanya adalah administrasi publik. Nah, jadi sama sebenarnya, sama. Hanya saja karena kita izin lama itu namanya dulu administrasi negara. Yang mungkin izin baru-baru sekarang juga ada beberapa kampus yang sudah melakukan perubahan nama dari negara ke publik juga sudah ada. Ini yang secara umum yang saya tahu begitu. Tapi berarti kalau penyebutan negara atau publik sama saja ya? Ya, sebenarnya substansinya sama. Ya, ini kalau saya dengar soal program studi ilmu administrasi negara itu kan administrasi. Saya tuh kepikirannya mungkin matkulnya itu tentang pendataan atau administrasi seperti itu. Tapi sebenarnya matkul-matkul yang diampu oleh para mahasiswa ini apa saja sih Pak? Ya, ini terima kasih pertanyaannya baik itu. Begini ya, bicara administrasi memang sebenarnya secara umum ya ada dua definisi. Satu administrasi dalam arti luas dan arti sempit. Kalau arti luas intinya adalah seluruh proses untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Kalau administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan tata usaha seperti catat mencatat, mengumpulkan dokumen, menerima surat, mengirim surat, itu namanya administrasi dalam arti sempit. Makanya kalau kita bicara tentang ilmu administrasi, kita adalah bicara yang administrasi dalam arti luas. Jadi bicara tentang namanya ini tadi merancang ya, merancang kalau administrasi negara ya merancang arsitek untuk membangun negara, kurang lebih begitulah. Jadi untuk administrasi sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua. Ya, kurang lebih secara umum begitu. Jadi kalau di program studinya ini lebih ke merancang, membangun tentang pemerintahan itu tadi ya kan? Ya, jadi sebagai arsitek untuk membangun pemerintahan, membangun negara. Ya, membangun negara, kurang lebih gitu. Tapi untuk mungkin boleh di-spill mata kuliah yang khusus untuk ke administrasi? Begini, kan ada pengantar ilmu administrasi negara. Kemudian kan begini ya, secara umum kan konstruksi daripada kurikulum itu kita kan ada beberapa tingkatan lah kalau saya bilang gitu aja. Ada yang dikelompokkan dari kurikulum yang nasional, misalnya seperti agama, bahasa Indonesia, itu kan. Kemudian ada kurikulum yang memang ini ciri khasan daripada kampus, seperti KWU, entrepreneur ini dan itu. Kemudian yang karena kita di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya, di Ilmu Sosial dan Politik, maka ada mata kuliah yang sifatnya fakultas. Nah, kemudian baru turun namanya kurikulum khusus mata kuliah yang sifatnya keprodian. Nah, yang sifat keprodian secara khusus saya ambil yang utama adalah sebagai suatu
Yang membedakan mungkin dengan prodi-prodi yang lain, termasuk mungkin dengan prodi yang sama di fakultas lain, kita akan lebih menonjolkan kepada yang namanya tata kelola yang baik, good governance itu. Kemudian kita kepada apa namanya itu ini desentralisasi ya, otonomi daerah. Dan yang satunya adalah pembangunan berkelanjutan. Ini yang menjadi utama dalam kajian utama yang membedakan, mencirikan dengan prodi-prodi yang lain, khususnya di FISIP Unisba. Yang kesamanya di FISIP kan begini, saya sedikit membuat kesamaan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Berarti induk ilmu sosial itu sebenarnya di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Dan secara umum kan ilmu sosial itu kan pecah banyak. Kalau di FISIP-nya sendiri ada 4 prodi. Negara, sosiologi, bisnis, sama komunikasi. Ya kalau di lain ya seperti fakultas pendidikan ekonomi, hukum, dan itu kan pecahan dari ilmu sosial. Tapi induk sosialnya adalah di FISIP. Nah khusus di keprodiannya kita di administrasi negara. Itu kurang lebih begitu. Berarti untuk mata kuliah yang menjurus ke ilmu administrasi publik itu ada otonomi daerah atau good governance. Termasuk itu tadi otonomi daerah, ada reformasi birokrasi dan sebagainya, banyak. Ya, kurang lebih begitu. Banyak ya, Pak. Macam-macam ya sebenarnya. Ya, macam-macam. Tidak hanya tentang surat menyurat saja. Surat menyurat itu bukan di kita. Surat menyurat itu nanti kan administrasi dalam arti sempit. Tidak, itu mungkin kamu kalau di SMK ada SMK jurusan administrasi perkantoran, harus beda ya. Jadi hanya bicara administrasi, ngurus hal-hal yang sifatnya tadi mengumpulkan surat masuk, mengidentifikasi surat keluar dan sebagainya, itu administrasi dalam arti sempit. Nah ini pekerjaannya sudah, namanya aja sudah pendidikan sarjana ya, kemampuan menganalisis, memimpin. Makanya di FISIP itu keciriannya adalah semua dapat mata kuliah kepemimpinan. Nah akhirnya nanti memiliki kemampuan di bidang pemimpin apapun, di bidang publik ya, organisasi pemerintahan, itu berarti kan di ilmu publik. Kalau kepemimpinan di organisasi mungkin usaha, di bisnis, itu kan di komunikasi sosiologi ya semua ada ini. Sesuai bidangnya. Ya, itu kepemimpinan. Jadi maka diharapkan nanti kalau di prodi negara dia harus siap menjadi memiliki kemampuan di bidang kepemimpinan di dunia pemerintahan. Khususnya begitu. Kalau dengan kurikulum itu tadi sebenarnya prospek kerja apa saja yang bisa didapatkan oleh lulusan ilmu administrasi publik? Oke, begini. Satu persatu itu. Ya, kita kaitkan dengan perbedaan di kita dengan mungkin prodi atau kampus yang lain ya, di prodi negara. Kebetulan kayak begini ya, visi itu kan ada visi sampai ke visi misinya prodi, itu kan rangkaiannya ada visi misinya kampus, visi misinya fakultas, visi misinya prodi. Itu kan harus mengait dalam satu. Nah, satu hal misalkan visi misinya kampus kita kan menjadi rujukan untuk menjadikan visi misinya prodi tadi ya. Kalau kita bicara tentang kampus entrepreneur, lah ini bagaimana entrepreneur dan nilai-nilai Islam. Ya, saya bilang nilai-nilai itu kan sesuatu yang baik ya, berbuat baik, akhlaknya baik, itu kan nilai ya, nilai. Nah, kita punya kelebihan begini, ketika dia belajar di sini, selain dia nanti akan memiliki kemampuan di dalam kepemimpinan sektor publik, dia juga memiliki kemampuan tambahan di dalam masalah ini tadi, entrepreneur. Didukung dengan apa? Didukung dengan moral yang baik, karena dia ditanamkan nilai-nilai ya, nilai-nilainya. Jadi harus dibedakan. Penekanan adalah nilai. Nah, ketika dia didasari dengan nilai-nilai yang baik di dalam berperilaku, akhlak yang baik, kemudian dia secara kemampuan keilmuan menguasai tentang bagaimana mengelola pemerintahan yang baik tadi ya, kegawahan tadi, kemudian dia juga punya tambahan kalau di sini, yaitu kemampuan untuk mengelola suatu usaha. Makanya banyak alumni kita
yang selain dia juga seorang birokrat, tapi dia juga memiliki usaha yang sukses. Misalkan ada yang salah satu contoh aja ya, sebenarnya banyak. Saya ambil satu contoh, saya tidak perlu sebut nama. Ada salah satu alumni abdi negara, dia jadi kepala desa. Tapi dia juga punya sukses, punya usaha yang besar. Dia mengelola catering, dia juga mengelola ini wedding organizing itulah ya. Itu salah satunya dia juga menjadi kepala desa, dia juga bisa mengelola usaha. Ini yang memadukan antara keilmuan di bidang pemerintahan dan keilmuan di bidang ini tadi, entrepreneur tadi. Ini salah satu ya peluangnya. Lah yang lainnya banyak. Kalau Anda mau lihat misalkan begini, dosen, ya banyak alumni dari abdi negara yang jadi dosen. Kemudian kalau sektor pemerintahan, wah kalau di Blitar ini, kalau misalkan di desa aja ya, hampir semua desa itu perangkat desanya banyak juga yang dari kita. Kalau yang jadi politisi, anggota dewan, ya banyak juga. Sekarang yang saya tahu ya, tapi nggak perlu saya sebutkan namanya. Misalkan yang sekarang masih jabat di DPRD Blitar ada, di DPRD Kota juga ada, di daerah lain saya tahu kemarin tuh yang di Magetan ya, itu ketemu. Jadi bisa jadi politisi, bisa jadi orang-orang ASN, pemerintahan, juga bisa karena ada beban ini yang membedakan dengan yang lain tadi adalah ada kewirausahaan, maka dia juga bisa begitu. Banyak mau jadi analis bidang publik juga bisa, kurang lebih semacam itu. Jadi memang sebenarnya bermacam-macam. Nah, tapi ini berkaitan dengan prospek kerja. Ini mungkin aja ini perkiraan dari saya, jadi pemikiran dari saya, atau mungkin juga masyarakat luas itu punya konsep yang seperti ini. Biasanya lulusan ilmu administrasi negara itu pasti jadi ASN. Sebenarnya itu betul atau miskonsepsi Pak Eko? Bukan pasti jadi. Memang dia dididik untuk itu ilmunya. Tapi kan bukan berarti namanya pelayanan publik ya. Ya, mereka memiliki pendidikan khusus tentang pelayanan publik. Nah, tapi dalam arti pelayanan publik kan tidak mesti harus di instansi pemerintahan. Ya toh? Bidangnya banyak. Anda bekerja salah satu contoh misalkan di organisasi kemasyarakatan, ya, membantu pemberdayaan, itu kan bagian dari penerapan disiplin ilmu administrasi negara. Nah, jadi tidak harus menjadi ASN, tapi dia disiapkan untuk itu. Memang disiapkan untuk itu. Kurang lebih kan begitu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kampus dan prodi, ini kan pasti biasanya melakukan kolaborasi juga pembuatan program untuk menciptakan lulusan mahasiswa yang siap bekerja. Mungkin ada program dan kolaborasi khusus dari prodi ilmu administrasi negara untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa ini? Secara khusus memang tidak begitu ya, tapi kita akan menggunakan yang namanya jalur-jalur seperti kerjasama. Nah, kerjasama itu bagian sebenarnya untuk menyiapkan itu tadi. Satu contoh begini, akhirnya ada yang namanya magang, ya. Magang di situ kan gini, magang itu kalau yang program dulu dari kementerian yang lama itu kan didukung dengan program MBKM yang dulu. Nah, sekarang karena sudah itu ganti, sekarang dengan kurikulum berbasis berdampak ya, maka programnya bentuknya adalah magang mandiri. Itu adalah suatu media kita untuk ini tadi menjembatani anak-anak itu untuk bisa berlatih di dunia kerja, dan kemungkinan juga ada juga yang akhirnya direkrut di situ. Salah satunya begitulah. Jadi ada selain pembelajaran di kelas juga ada magang mandiri itu tadi. Magang mandiri, ya misalkan kan ini ada yang magang sekarang yang lagi berjalan ya, yang magang mandiri di PT KAI ini ada, kemudian di pajak ya, di pajak Pratama itu juga ada. Ini sementara yang saat ini nih ada 2 tempat yang magang mandiri. Ini Pak, mumpung lagi bahas soal program ini ya Pak ya. Saya itu pernah ngobrol sama
teman saya yang himpunan, Hah? katanya dia itu setiap tahunnya mempersiapkan mahasiswa ilmu administrasi publik untuk bergabung ke program Teman Jatim. Iya. Itu berarti salah satu program pendukung untuk perkuliahan ya Pak ya, Teman Iya, Jatim? begini. Kebetulan sebenarnya itu kan gini ya, setiap prodi kan ada namanya HMJ ya, himpunan mahasiswa. Nah, di jurusan admin negara itu ada ini berkumpulan tingkat Jawa Timur ya. Nah, HMJ. Nah, itu memang ada agenda setiap tahun dia dilakukan. Ya, selama ini kecenderungannya kita kayaknya belum mulai ada ya. Ketika mulai ada dan kita mulai tahu, itu kita sudah selalu mengikuti. Dan yang terakhir ini alhamdulillah anak-anak dapat juara 1 tentang penulisan ilmiah ya. Jadi ini di sana. Nah, itulah yang salah satu modal di luar. Jadi kan gini, pola pendidikan kita kan ada yang di kelas ya. Di kelas kan modelnya macam-macam ya, tergantung dosennya, misalkan dengan tatap muka, dengan mungkin diskusi berkelompok dan sebagainya, termasuk ada yang namanya studi lapangan. Nah, termasuk ini tadi kegiatan yang namanya HMJ yang dinamakan Teman Jatim tadi adalah salah satu media implementasi anak-anak untuk itu tadi, untuk mereka bisa tampil dan siap ya. Berarti memang ada yang pembelajaran di kelas, mungkin diskusi atau presentasi. Di luar ada kunjungan dan juga tadi Teman Jatim itu ya? Ya, Teman Jatim. Dan itu semua ada dosen pendampingnya kalau udah di luar. Satu contoh Teman Jatim itu ya, itu pasti ada satu dosen pendampingnya untuk bagaimana anak-anak yang melakukan, tapi bagaimana menyusun tema risetnya apa ini nanti. Pasti ada risetnya di sana. Tema risetnya apa? Kemudian nanti kan dosen mendampingi bagaimana risetnya itu benar-benar ya menjadi baik hasilnya. Itu misalkan itu. Kalau di studi lapangan ya, seperti beberapa kali yang kemarin yang baru aja di salah satu kantor kelurahannya di desa daerah Talun, kemudian yang di kota di salah satu kelurahan kemarin ada ya, dan semua selalu didampingi dosen ya, karena memang itu kolaborasi dan hasilnya biar optimal. Nah, itu kurang lebih semacam itu. Jadi kalaupun kegiatannya itu di luar tetap ada dosen pendamping yang menemani mahasiswa. Iya. Okay. Karena ya itu tadi termasuk kemarin ada pertukaran belajar dengan UB. Oh iya, saya dengar itu infonya. Ini baru selesai, baru anak pulang ini, ada anak 6 ya. 6 di sana 1 semester. Jadi kan begini. Kalau dulu di apa namanya itu waktu programnya yang dulu kan Merdeka Belajar ya. Itu semua kan dibiayai negara ya. Jadi anak-anak dulu program itu kita ikut beberapa tempat ya. Ada yang di Papua, ada di Sorong, ada yang di pokoknya luar Jawa semua ya. Lupa saya karena sudah lama ya. Anak-anaknya bahkan sebagian sudah lulus itu. Nah, kebetulan sekarang karena program MBKM sudah berganti, ada yang buka itu adalah UB yang kerjasama dengan Fakultas Sospol sebenarnya. Nah, anak-anak ke sana. Itu. Emang yang ini pengadanya adalah UB ya. Jadi dari Brawijaya membuka itu kuliah 1 semester, kemudian siapa daftar itu pun juga diseleksi gitu kemarin. Yes. 6 anak ya Pak ya? Ya 6 ya. Itu kurang lebih begitu kemarin. Nah, ini kita beralih ke setiap kampus kan punya program studi, dan di Unisba sendiri kan program studinya kan banyak ya Pak ya? Iya. Mungkin boleh di-spill ke sobat-sobat Unisba, mungkin ada yang nonton ini, ada calon mahasiswa yang bingung milih mungkin keunggulan program studi ilmu administrasi publik dibandingkan prodi-prodi lain di Unisba itu apa sih Pak? Saya tidak akan membandingkan dengan prodi sesama di Unisba ya. Ya. Karena semuanya hebat semua ya, semua baik semua. Tapi kembali kita akan punya ini tadi
perbedaan masing-masing. Nah, perbedaan itulah yang menjadikan suatu keunggulan masing-masing tadi. Nah, perbedaan utamanya sebenarnya yaitu tadi, kita sekarang concern kepada 3 tadi. Bagaimana melakukan pembangunan berkelanjutan, ya, di mana dengan tata kelola yang baik. Nah, tata kelola baik. Nah, di mana program otonomi daerah itu kan diawali dari daerah sehingga keberlanjutan ke tingkat nasional itu menjadi semakin daerah itu semakin baik, otomatis secara nasional juga semakin baik, meskipun ada keterkaitan antara pusat dan daerah. Itu yang kurang lebih. Nah, maka kalau Anda masuk di siapapun, ya, kalau ingin belajar ilmu sosial, induk ilmu sosialnya adalah di Fakultas Ilmu Sosial Politik. Kalau ingin dalam arti berkontribusi, ya, besar kepada negara melalui pelayanan publik, ilmunya ada di administrasi negara. Nah, itu terutama itu. Ya, kalau di sini ada kelebihan tadi adalah ada tambahan 2 hal, yaitu penguatan nilai Islam, akhirnya kita bentuk dengan karakter yang mulia, kemudian ditambah visi kampus yang entrepreneur, menjadikan kurikulum wajib yang harus dilakukan. Maka jangan ragu, kalau ingin belajar tentang ilmu pemerintahan, menjadi calon pelayan publik yang profesional dan memiliki kemampuan di bidang entrepreneur, memiliki dasar akhlak yang mulia, masuk di prodi admin negara. Oke, jadi itu tadi ya closing statement dari Pak Eko untuk sobat-sobat Unisba yang bingung memilih program studi dan ingin untuk berkecimpung di dunia pemerintahan yang baik, bisa banget langsung login ke ilmu administrasi negara khususnya di Unisba Blitar. Karena kita ada dua penekanan bidang lagi, yaitu kewirausahaan dan nilai-nilai Islam. Last but not least, Pak Eko, boleh dibagikan quotes untuk sobat-sobat Unisba di rumah biar semakin semangat? Ya, yang pertama begini, kalau mau menjadi pemimpin, ya, menjadi pemimpin yang amanah dan sukses berkepanjangan, ya, dalam jangka panjang, ya, pastikan bergabung di prodi admin negara. Kurang lebih begitu, ya, intinya begitu. Karena memang kita tadi pakai yang namanya salah satu fokusnya adalah pembangunan berkelanjutan. Itu. Jadi harus menjadi pemimpin yang juga berakhlak dan juga bermoral, dan jangan lupa untuk bergabung ke program studi administrasi negara Unisba Blitar. Ya. Baik Pak Eko, terima kasih sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan, ya, pastinya. Dan untuk sobat-sobat Unisba, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga stay tune di channel kita karena kita akan up di video selanjutnya. Saya Anissa Rasidatu Zahra dan Eko Adi Susilo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya.